Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, instruktur serta asisten dosen yang saya hormati, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar praktikum basis data yang telah kami rancang yang berjudul Sistem Minimarket Berbasis Web. Sebelumnya, perkenalkan saya Aina Anastasia dan rekan saya ada Muhammad Zikri Sidik Mutakin, Aprilia Paujia, dan Ina Amelia Cantika. Di sini saya akan menjelaskan di slide ketiga, yaitu visi dan urgensi sistem minimarket. Yaitu saya akan menjelaskan tentang efisiensi operasional modern. Digitalisasi transaksi minimarket bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga akurasi data dan kecepatan layanan. Di sini untuk efisiensi operasional modern ada tiga. Yang pertama yaitu akurasi stok, yang kedua yaitu kecepatan kasir, yang ketiga analitik real time. Untuk yang pertama akurasi stok, yaitu tentang sinkronisasi otomatis antara penjual dan gudang. Yang kedua yaitu kecepatan kasir, reduksi waktu antrian dengan sistem POS terintegrasi. Untuk yang ketiga yaitu analitik real time, yaitu pengembalian keputusan berbasis data penjualan dalam setiap hari atau harian. Sekian. Baik, selanjutnya IRD. Nah, IRD ini menggambarkan sistem kasir minimarket yang mengelola data master. Nah, data master itu termasuk ke dalam barang, supplier, pelanggan, dan pengguna. Kalau data transaksi itu masuk ke pembelian dan penjualan. Nah, IRD ini menunjukkan hubungan antar entitas dalam database. Yang pertama ada entitas data master. Entitas data master di sini ada supplier. Nah, supplier ini menyimpan data pemasok barang. Nah, atributnya itu ada ID supplier sebagai primary key, lalu ada nama supplier, alamat, dan nomor HP. Nah, relasinya itu one to many ya. Satu supplier dapat menyediakan banyak pembelian. Yang selanjutnya ada barang. Nah, barang ini menyimpan informasi barang yang dijual di minimarket. Atributnya ada ID barang sebagai primary key, nama barang, harga beli, harga jual, stok, satuan, dan ID kategori sebagai proigin key. Relasinya, satu barang dapat muncul di banyak detail pemberian. Satu barang dapat muncul di banyak detail penjualan. Banyak barang termasuk dalam satu kategori. Nah, selanjutnya ada kategori. Kategori ini menyimpan jenis atau kelompok barang. Atributnya ada ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Relasinya itu one to many. Satu kategori memiliki banyak barang. Contohnya minuman, makanan, peralatan mandi. Nah, selanjutnya ada ID pengguna atau user atau kasir. Nah, pengguna ini menyimpan data pegawai yang menggunakan sistem. Atributnya ada ID user sebagai primary key, nama user, password, dan hak akses. Relasinya, satu pengguna dapat mencatat banyak pembelian, satu pengguna dapat mencatat banyak penjualan. Selanjutnya ada pelanggan. Nah, pelanggan ini menyimpan data pelanggan. Atributnya ada ID pelanggan, primary key, nama pelanggan, alamat HP, dan nomor HP. Relasinya, one to many ya, satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi penjualan. Lalu selanjutnya yang kedua ada entitas transaksi. Entitas transaksi itu ada dua, ada pembelian. Pembelian itu mencatat transaksi pembelian barang dari supplier. Atributnya ada ID pembelian sebagai primary key, tanggal pembelian, total beli, ID supplier sebagai proigin key, ID user sebagai proigin key. Nah, relasinya itu one to many semuanya ya. Supplier melakukan pembelian, pengguna menggunakan pembelian ke detail pembelian. Nah, jadi semuanya one to many. Nah, yang kedua itu ada detail pembelian. Nah, detail pembelian ini menyimpan rincian barang yang dibeli. Atributnya ada ID detail pembelian sebagai primary key, ID pembelian sebagai proigin key, ID barang sebagai proigin key, jumlah, harga beli, dan subtotal. Nah, fungsinya ini menghubungkan tabel pembelian dan barang. Nah, contohnya itu ada pembelian, barang, jumlah, harga total, dan subtotal.
Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada penjualan. Nah, penjualan ini mencatat transaksi penjualan kepada pelanggan. Atributnya ada ID penjualan sebagai primary key, tanggal penjualan, total bayar, ID user sebagai pre-agent key, dan ID pelanggan sebagai pre-agent key. Nah, relasinya itu one to many semuanya ya, pengguna ke penjualan. Nah, pelanggan ke penjualan, penjualan ke detail penjualan. Oke, selanjutnya ada detail penjualan. Nah, detail penjualan ini menyimpan rincian barang yang dijual. Atributnya ada ID detail penjualan sebagai primary key, ID penjualan sebagai pre-agent key, ID barang pre-agent key, jumlah, harga jual, dan subtotal. Nah, fungsinya menghubungkan penjualan dengan barang. Contohnya, dalam tabel penjualan, di dalam tabel ada penjualan, ada barang, ada jumlah, ada harga, ada subtotal. Nah, alur sistem berdasarkan IRD ini dari supplier, proses pembelian itu dari supplier ke pembelian, lalu ke detail pembelian, dan barang stoknya bertambah. Contohnya, supplier PT Indofood mengirim 100 dus Indomie. Nah, dicatat pada pembelian dan detail pembelian, lalu stok barang bertambah. Lalu untuk proses penjualan, alurnya seperti ini: pelanggan, lalu ke penjualan, lalu ke detail penjualan, lalu si barang atau stoknya itu berkurang. Contohnya, pelanggan membeli 2 Aqua dan 3 Indomie. Dicatat pada penjualan dan detail penjualan, lalu stok barang berkurang. Seperti itu ya. Jadi IRD ini tuh termasuk ke dalam data master dan data transaksi. Nah, kalau data master itu ada supplier, barang, kategori, pengguna, dan pelanggan. Lalu kalau data transaksi itu ada pembelian, detail pembelian, penjualan, dan detail penjualan. Nah, seperti itu ya. Jadi IRD ini tuh sudah cukup baik untuk sistem kasir minimarket karena mencakup fitur utama minimarket seperti pengelolaan barang, stok, supplier, pelanggan, pembelian, penjualan, dan pencatatan oleh kasir secara terintegrasi. Lalu slide arsitektur dan pendukung. Nah, di sini ada 3, ada database, ada backend, dan front end. Nah, database ini menggunakan MySQL sebagai relational database management system untuk penyimpanan data yang ACID compliant. Nah, lalu backend itu menggunakan PHP, menyediakan logika bisnis CRUD yang aman dan performa tinggi untuk pengolahan data. Lalu untuk front end, ini menggunakan UI responsive menggunakan CSS custom untuk pengalaman karir yang intuitif. Oke, selanjutnya slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen menu atau CRUD. Di sini pertama ada create yang digunakan untuk menambahkan data barang baru ke dalam sistem. Ketika admin menambahkan produk, sistem secara otomatis menghasilkan kode barang yang unik, sehingga setiap produk memiliki identitas yang berbeda dan tidak terjadi duplikasi data. Selanjutnya ada read, yaitu di sini ada menampilkan daftar barang dalam tabel dengan fitur pencarian dan filter kategori yang responsif. Jadi, read itu berfungsi untuk menampilkan seluruh data barang dalam bentuk tabel agar proses pencarian lebih cepat. Disediakan fitur search dan filter kategori sehingga admin dapat menemukan produk yang diinginkan tanpa harus mencarinya secara manual. Kemudian ada update. Di sini ada tombol edit yang warna kuning untuk memperbarui harga, stok, atau status tanpa mengubah sejarah data. Jadi update itu digunakan untuk mengubah informasi barang. Perubahan ini dapat dilakukan tanpa menghapus data sebelumnya, sehingga riwayat data tetap terjaga. Terakhir adalah delete. Di sini ada tombol hapus yang warna merah dengan validasi relasi untuk menjaga integritas data transaksi. Fitur ini memungkinkan admin menghapus data barang, namun sistem memberikan validasi terlebih dahulu. Jika barang tersebut sudah pernah digunakan dalam transaksi penjualan, maka data tidak dapat dihapus untuk menjaga integritas data di dalam database. Di sini ada slide sistem point of sales dan keranjang.
Checkout experience, proses transaksi penjualan dirancang untuk kecepatan maksimal melalui integrasi data barang. Fitur pertamanya ada live search. Jadi saat kasir mengetik kode ataupun nama barang, sistem langsung menampilkan daftar produk yang sesuai secara otomatis. Hal ini membuat proses input menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan pengetikan. Fitur kedua ada real-time totals, yaitu kalkulasi otomatis subtotal, pajak, dan diskon di keranjang. Jadi setiap kali barang ditambahkan ke keranjang, sistem secara otomatis menghitungnya tanpa perlu dihitung secara manual lagi. Fitur ketiga adalah stock update, yaitu pengurangan stok otomatis inventory trigger setelah pembayaran sukses. Jadi setelah transaksi berhasil diselesaikan, jumlah stok barang akan langsung berkurang secara otomatis di database. Dengan begitu, data persediaan selalu sesuai dengan kondisi nyata di toko dan meminimalkan kesalahan pencatatan stok. Slide selanjutnya adalah sistem keamanan dan validasi data. Yang pertama adalah server side validation, yaitu untuk memastikan. Nah, selanjutnya adalah sistem keamanan dan validasi data. Yang pertama adalah server side validation, yaitu memastikan input harga dan stok tidak bernilai negatif. Jadi semua data yang dikirim pengguna akan divalidasi kembali di sisi server. Sebagai contohnya, sistem akan menolak jika terdapat input harga atau stok yang bernilai negatif, sehingga data yang tersimpan tetap valid. Selanjutnya adalah integrity constraint. Sistem menerapkan aturan relasi antar tabel. Sebagai contohnya, barang yang sudah memiliki riwayat transaksi tidak dapat dihapus karena dapat menyebabkan data transaksi menjadi tidak konsisten. Yang ketiga ada SQL injection protection, yaitu penggunaan prepared statement pada seluruh query. Jadi untuk menghindari serangan SQL injection, seluruh proses akses database menggunakan prepared statement, sehingga input dari pengguna tidak dapat dieksekusi sebagai perintah SQL yang berbahaya. Dengan demikian, keamanan database menjadi lebih terjamin. Selanjutnya adalah transparansi skema data database. Nah, di slide ini memperlihatkan struktur database, khususnya tabel barang yang menjadi pusat penyimpanan data inventaris pada sistem. Kolom pertama adalah ID barang dengan tipe data integer dan auto increment. Kolom ini berfungsi sebagai primary key, sehingga setiap barang memiliki identitas yang unik. Selanjutnya ada kode barang dengan tipe datanya varchar, berfungsi untuk sebagai barcode ID, yaitu identitas unik barang untuk pemindahan di kasir. Selanjutnya adalah ada ID kategori yang berfungsi sebagai foreign key untuk menghubungkan tabel barang dengan tabel kategori. Dengan relasi ini, setiap barang dapat dikelompokkan sesuai kategorinya. Yang selanjutnya adalah harga jual yang menyimpan harga jual produk dan menjadi dasar perhitungan subtotal pada proses transaksi di point of sales. Terakhir, terdapat kolom stok yang menyimpan jumlah persediaan barang yang tersedia. Nilai stok ini akan terus diperbarui secara otomatis setiap kali terjadi transaksi penjualan. Dengan struktur database seperti ini, data dapat dikelola secara lebih terorganisir, memiliki relasi yang jelas, serta mendukung proses transaksi yang cepat dan konsisten. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan kasir minimarket, di mana di halaman dashboard ini kita bisa melihat total barang. Di sini ada 13 item, terus kategori ada 11, pelanggan ada 3, terus supplier yang ditambahkan ada 6, terus pembelian ada 4 kali pembelian, terus penjualan juga, total stok, terus nilai penjualan. Di sini juga kita bisa melihat stok barang terendah,
pembelian terbaru, dan juga penjualan terbaru. Kita langsung saja ke data kategori ya, dimana data kategori ini ada 11 data kategori yang tersimpan. Ada makanan, minuman, obat, kebutuhan rumah tangga, alat tulis, snack, dan sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa mencari kategori apa yang mau kita cari. Kita buat contoh cari bumbu dapur. Bumbu dapur. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nanti kalau kita nyari bumbu dapur sistem bakalan nampilin bumbu dapur. Gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa mengedit dan juga menghapus kategori yang sudah tidak kita pakai gitu. Kalau misalnya kita ngedit, kita bisa mengedit nama apa yang mau kita edit atau salah kata gitu ya. Terus di sini juga ada tambah kategori kalau kita mau nambahin kategori baru. Contoh di sini kita buat contoh snack, minuman instan. Contoh ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kategori berhasil ditambahkan. Kita lihat apakah di sini tersimpan. Nah, bisa kita lihat bahwa minuman instan ini tersimpan. Selanjutnya kita langsung ke data barang. Nah, di mana data barang ini ada 13 data barang yang tersimpan ya. Nah, dan di sini di tabnya juga ada nomornya, ada kode, nama barang, merek, ukuran, terus kategori, harga jual, stok, satuan, status stok, dan juga aksi. Nah, dimana di sini kita bisa melihat si Aqua ada apa aja. Coba ya lihat sini detailnya. Nah, bisa dilihat informasi barangnya ada apa aja. Terus di sini juga ada edit barang ya. Kita bisa mengedit barang apa aja gitu. Terus di sini juga ada menghapus barang, dimana kalau semisal barang itu sudah tidak kita pakai, maka hal tersebut bisa kita hapus. Kita coba di sini menambahkan barang ya. Nah, kita contoh kecap, mereknya Bango, terus ukurannya contohnya 50 ml, kategorinya bumbu dapur. Nah, terus satuannya botol. Di sini harga beli dari supplier berapa. Contoh harga belinya teh 7.000, terus kita mau menjualnya dengan harga 10.000. Di sini juga kita bisa mendapatkan stok. Contoh kita mendapatkan stok 20 saja. Nah, di sini juga ada status stok otomatis, dimana kalau 0 maka si stoknya itu habis, 1 sampai 10 maka menipis, terus 11 sampai 50 tersedia, terus lebih dari 50 berarti banyak. Kita coba simpan. Kita lihat apakah kecap tersimpan. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini kecap Bango tersimpan ya, dengan harga 10.000 dan stok barangnya 20. Di sini juga kita bisa menghapus stok ya. Kita coba minyak telon ini atau sagrip itu ya, minyak telon aja. Kita coba. Barang ini tidak bisa dihapus karena sudah digunakan dalam transaksi. Nah, kenapa barang ini nggak bisa dihapus? Karena kalau nanti kita hapus, nanti si transaksi penjualannya bakalan nggak ada, atau otomatis agak pabaliut lah gitunya. Kita coba yang belum pernah terpakai atau pernah dijual transaksi gitu. Kita coba stop goreng. Oh, ini juga pernah terpakainya. Kita coba buat baru lagi aja. Karena 1,5 liter. Kategorinya minuman botol. Harga jualnya 7.000. Stok awalnya coba cari ini ya, coba hapus ya. Maka
maka barang berhasil dihapus karena si barang ini belum pernah terbeli gitu atau terjual gitu. Jadi sebelum itu masih bisa kita hapus. Sekarang kita ke data pelanggan, di mana data pelanggan ini ada nomor, terus nama pelanggan yang langganan ya, terus alamat si pelanggan, nomor HP, terus tipenya, ada biasa dan juga langganan, ada diskon dan juga aksi. Nah, di mana aksi ini ada edit dan juga hapus seperti yang barusan ya. Kita coba edit. Di sini kita bisa melihat prom edit pelanggannya, ada nama pelanggan, terus alamat, nomor HP dan tipe pelanggan. Di sini juga bisa kita edit mau langganan dan juga biasa. Kita coba nambahin pelanggan. Contoh Tony, alamatnya nomor HP-nya kita ngasal aja ya. Tipe pelanggannya ada biasa ya, ada yang langganan. Kita coba langganan, dimana kalau langganan ini ada diskon barang. Kita juga bisa mengedit mau berapa persen diskonnya. Kita coba di sini 5% aja ya. Kita simpan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa Tony sudah berhasil disimpan dengan tipenya langganan dengan diskon 5%. Sekarang kita ke data supplier, di mana data supplier ini ada nomornya, terus ada nama supplier, alamat, nomor HP, status, aksi, kayak sama seperti data pelanggan, cuman beda penamaan gitu ya. Sini juga bisa menambahkan supplier. Selanjutnya ke data pengguna, di mana data pengguna ini kita bisa nanti jika ada pembelian atau penjualan, kita bisa memilih siapa yang melakukan penjualan dan juga pembelian antara admin dan juga kasir. Di sini juga kita bisa menambahkan pengguna seperti pengguna aktif sama non aktif, terus ada edit sama hapusnya juga. Selanjutnya ke transaksi pembelian, di mana di transaksi pembelian ini kita membeli barang kepada supplier. Tuh, kita coba membeli barang, di mana di sini informasi pembeliannya ada tanggal pembelian, terus supplier atau PT mana yang mau barangnya kita beli, terus di sini ada pengguna, ada admin atau kasir atau siapa aja yang menjadi kasir gitu ya. Sini juga ada barang beli, kita coba beli di PT Haruman ya. Terus di sini juga kita melakukan pembelian oleh si admin lah ya, contoh. Kita coba melakukan pembelian, kita coba beli masker wajah 2, terus sabun lipoy. Nah, di sini ada peringatan di mana stok saat ini 0 akan bertambah setelah pembelian. Maka kita akan membeli si sabun lipoy ini dengan jumlah 10. Terus kita tambahkan lagi, kita coba yang 0 lagi ya, minyak telon, kita juga beli 10. Nah, di sini kita melakukan pembelian masker wajah dengan jumlah 2, terus sabun lipoy dengan jumlah 10, dan minyak telon dengan jumlah 10 juga. Maka total harganya semuanya ada 177.000. Kita coba simpan pembelian. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kita melakukan pembelian tanggal 29 Juni 2026 di PT Haruman oleh admin dengan total beli 177.000 dan statusnya selesai. Kita juga bisa melihat detail pembeliannya. Nah, bisa dilihat di sini ada informasi pembelian, nomor pembeliannya, terus tanggalnya, supply ini dari mana, terus kasir ya, atau siapa yang membelinya, terus total belinya berapa, dan statusnya. Nah, di sini juga ada detail barang yang kita beli. Di sini juga kita bisa mencetak si hasil pembelian kita ya. Nah, di sini kita bisa lihat seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja ke transaksi penjualan, di mana transaksi penjualan ini kita menjual kepada si pelanggan ya. Kita coba membuat transaksi ya, si pelanggan membeli kepada kita. Kita pilih kasirnya mau admin atau si kasir minimarket. Kita coba kasir minimarket. Si pelanggannya ada yang umum itu tanpa diskon ya, sudah jelas. Terus ada Amel dengan diskon 10%, terus Budi 5%, dan si Tony juga 5%. Kita coba ke umum terlebih dahulu ya. Di sini juga kita bisa
melakukan metode pembayaran di mana ada tunai, transfer, dan juga QRIS. Kita di sini tunai dulu. Dan di sini juga ada status selesai dan batal. Coba selesai. Di sini kita mau membeli, contoh semisal membeli mie goreng. Nah, di sini ada stoknya 30 ya. Kalau semisal nanti kita belinya 31, maka nanti sistem bakal memberikan peringatan. Kita coba 31 ya. Coba ini dulu. Kita coba. Nah, kenapa Cina balik lagi? Karena sudah si stoknya kan lebih ya, lebih dari 30 gitu. Jadi kita coba kurangin 9 aja lah ya. Nah, jadi berhasil kalau semisal kita tidak melebihi stok pembelian, melakukan pembelian tidak lebih dari stok yang ada. Bisa kita lihat detailnya. Nah, di sini ada detail rincian barangnya, dimana kan tadi kita melakukan pembelian Indomie goreng dengan harga 3.800 dengan jumlah 29, maka subtotalnya 110.200. Di sini juga si pembeli melakukan pembayaran dengan jumlah 118.000, maka kembaliannya 7.800. Selanjutnya kita ke laporan penjualan, di mana di laporan penjualan ini kita bisa melihat tanggal mulainya, terus tanggal selesai, filter kategori, dan tampilan. Terus sini kita bisa melihat grafik dan juga bisa mencetak rincian penjualannya, di mana kita telah melakukan penjualan dengan 91 item barang yang terjual, terus dengan omset 486.450 dan laba bersihnya sekitar 104.150. Segitu yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem minimarket berbasis web. Kami berharap sistem ini dapat menjadi nilai tambah bagi UMKM di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.